Hai, halo, selamat siang menjelang sore. Apa kabar semuanya? Salam kenal. Izinkan saya, Dharma Parayana, selaku Head of Marketing and Communications MW Indonesia, menyambut Anda semua di acara Useful Summer Fest. Wow, ada apa di hari ini di Useful Summer Fest sore hari ini? Oke, seru ya. Teman-teman mungkin yang sudah dari siang tadi login, masuk ke lounge-nya kita, pastinya udah mencoba fun and learn activities di lounge kita ya. Udah ikutan games? Atau udah foto-foto selfie? Sudah? Atau mungkin ada yang udah mempelajari produk Nutrilite Mix Collagen Drink yang hari ini akan kita luncurkan. Kalau belum, jangan sekarang. Ya, sekarang stay dulu di sini, di main stage-nya kita. Karena hari ini main stage-nya sudah dibuka, dan kita akan memulai rangkaian acara Youthful Summer Fest di sore hari ini. Acaranya berkaitan sama summer nih, teman-teman. Musim panas. Yang biasanya orang lebih senang untuk beraktivitas di luar ruang. Ya kan? Memang sih sekarang September kalau misalnya lihat di luar agak-agak mendung gimana ya, atau mungkin sebagian di belah lain agak sedikit panas gitu ya. But anyway, it's about Summer Fest, di mana orang akan lebih senang untuk beraktivitas di luar ruang. Benar ya? Di luar ruang. Dan beraktivitas di luar ruang ini sebetulnya nggak mengenal waktu, kapan aja. Dan biasanya kalau orang sedang melakukan kegiatan di luar ruang, biasanya mereka akan melihat penampilan. Berusaha untuk tampil sempurna. Benar nggak? Mulai dari cara berpakaian, cara berdandan. Tapi itu semuanya luar. Ya kan? Penampilan yang kelihatan di luar. Dan yang pastinya, kulit kita juga ada di bagian luar yang tentunya juga diperhatikan. Oke? Nah, bicara penampilan, bicara kulit, ini sesuatu yang harus kita perhatiin nih teman-teman. Kenapa? Udah biasa kok sebetulnya kalau bicara masalah kulit, orang menggunakan produk-produk perawatan kulit yang notabene itu sebetulnya di luar. Benar ya? Tapi sebetulnya ada satu hal lagi yang harus dipelajari. Kenapa? Karena menjaga kesehatan kulit itu nggak selamanya harus dari luar. Malah akan lebih maksimal kalau juga dijaga dari dalam. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara menjaga kadar kolagen di dalam tubuh kita. Nah, bicara kolagen, hari ini kami akan meluncurkan produk baru yang namanya Nutrilite Mix Collagen Drink. Produk keren yang udah ditunggu banyak orang, malah membernya MW ini banyak yang udah nungguin dari awal tahun ya. Produk yang kita yakin akan membantu memunculkan inner beauty dari teman-teman semua. Oke, produk ini juga unik loh. Berbeda sama yang sekarang udah ada di pasaran. Ada yang tahu bedanya? Ada yang lihat-lihat tadi di launch-nya kita? Udah tahu ya? Well, rata-rata produk yang beredar di luar sana saat ini hanya bersumber pada satu kolagen. Namun, sumber kolagen di produk kita itu beragam. Ada yang namanya marine collagen peptide atau ikan kod yang dari Samudra Pasifik Utara. Hampir aja saya bilang dari Sumatera Utara ya, bukan. Tapi dari Samudra Pasifik Utara. Ini fungsinya apa? Dapat membantu merangsang sintesis kolagen dalam tubuh. Atau juga ada yang namanya soybean protein peptide. Ini non-GMO soybean yang membantu mengurangi kerusakan kulit dan mendukung perbaikan sel. Atau ada chrysanthemum extract. Ini biasanya orang tahu chrysanthemum bisa membantu mencerahkan warna kulit, tapi di produk kita ini juga bisa membantu
mencegah paparan sinar ultraviolet dari dalam. Semuanya ini dikemas dengan mempergunakan teknologi yang namanya bioenzymatic technology. Nah, dengan teknologi ini, penyerapan ke dalam kulitnya pun juga jadi lebih mudah, teman-teman. Oke? Tapi jangan saya deh yang ngomongin panjang lebar tentang ini. Sore hari ini ada saintis dari MW, ini saudara kembarnya Clark Kent Superman nih, namanya Dr. Clark Chen, PhD. Beliau juga didampingi oleh dokter cantik yang bukan sekedar dokter, tapi juga sama-sama kayak Clark Chen sebagai seorang dokter. Namanya adalah Dr. Delia. Beliau ini spesialis kesehatan kulit dan juga kelamin. Nah, kedua orang keren ini akan membahas dan mengupas tuntas tentang produk kita. Ada juga orang-orang keren yang sudah mencoba produk, yang akan berbagi pengalaman menggunakan produk Nutrilite Mix Collagen Peptide Drink. Ada Ibu Maria Bernadette, ada brother saya nih, brother Yandi Effendi. Ada sister saya juga, sister Cynthia Angelin, yang akan berbagi pengalaman setelah mereka mempergunakan Mix Collagen Peptide Drink. Dan yang pasti, obrolan sore hari ini nggak akan dipandu sama saya. Membosankan lah kalau misalnya saya yang di sini ya. Tapi nanti ada idola saya, ada perempuan cantik, ada perempuan yang sudah melanglang buana, perempuan kondang, Mbak Sarah Sehan yang akan menemani teman-teman semua. Oke? Jadi teman-teman, nggak bisa nih menghentikan yang namanya penuaan. Akan tetapi, kita bisa menjadi lebih tua dengan cara yang lebih anggun. Bagaimana caranya? Well, ada yang namanya kecantikan itu dari dalam. Dan berbicara masalah kecantikan dari dalam, gabungan antara Nutrilite Mix Collagen Peptide Drink, Artistry Vita Collagen Capsule, itu merupakan solusi skin defense luar dalam yang membantu memberikan perlindungan terbaik terhadap kulit dan pada akhirnya membentuk atau fondasi kulit yang ternutrisi. Jadi, cantik bukan sekedar cantik, karena MW, Artistry, dan Nutrilite menjanjikan yang namanya healthy beauty. Tidak berpanjang lebar lagi, Mbak Sarah, the stage is yours. Terima kasih Pak Dharma, terima kasih. Selamat sore semuanya. Aduh, saya senang banget melihat Pak Dharma. Summer vibe-nya dapat sekali. Saya benar-benar berasa lagi ada di pantai, apalagi dengan background lihat ini serasa di Pink Beach ya. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore seluruh ABO MW Indonesia dan juga selamat sore kepada sahabat Nutrilite. Selamat bergabung di Youth Summer Fest Amunisi Segar untuk Kulitmu yang merupakan acara dari peluncuran Nutrilite Mix Collagen Drink. Nah, pastinya semua sudah bersemangat untuk menyambut acara dan juga produk ini ya. Kita berjumpa secara virtual dulu karena sekarang memang masih situasi pandemi, tapi nggak masalah kalau tadi ngelihat Pak Dharma dengan kostum pantainya, pasti semangatnya sekarang langsung berasa kita lagi benar-benar summer party, summer fest ya. Saya Sarah Sehan senang sekali bisa bergabung di sini, bisa menyapa Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan sudah siap mengikuti acara ini dari awal sampai akhir nanti. Nah, sebelumnya kita sudah menjelajahi dunia Nutrilite di sesi Fun and Learn, juga ada Nutrilite Side. Di Fun and Learn ini kita bisa cari tahu semua informasi tentang kolagen, tentang produknya, tentang testimoni-testimoni yang sudah memakainya, dan tentunya ada games yang menarik dan seru banget. Dan di foto booth, apakah sudah ada coba foto booth? Ada foto booth tadi, kalau yang sudah coba-coba foto booth, ikutan games juga dan sudah posting di Instagram Story, jangan kemana-mana, karena nanti kami akan memilih 5 orang pemenang di akhir acara, ya, 5 orang pemenang di masing-masing aktivitas, nanti lewat undian di akhir acara. Dan untuk yang sudah gabung tadi di Nutrilite Side, itu tadi langsung bisa berbelanja. Siapa yang nggak suka belanja? Lagi summer-summer begini terus belanja, kayaknya menyenangkan sekali. Di situ juga ada Nutrilite Recommender untuk mengetahui produk apa saja yang disarankan. Nah, sesi ini sudah dibuka sejak jam 10 pagi tadi, saya rasa sudah banyak yang gabung, tapi sekarang aktivitasnya kami post dulu. Nah, setelah jam 5 nanti, sahabat Nutrilite bisa nonton ulang siaran talk show ini, dan juga bisa mencoba kembali semua aktivitas di Fun and Learn, dan juga di Nutrilite Side.
Dan saat ini kita akan membahas lanjut lagi tentang produk terbaru Nutrilite Mix Collagen Drink dalam Youthful Summer Fest, amunisi segar untuk kulitmu. Jadi pastikan Bapak Ibu dalam posisi yang nyaman ya, sahabat Nutrilite telah siap dan juga sudah memiliki koneksi internet yang memadai supaya nggak tiba-tiba mati, nanti nangis loh. Lagi summer-summer gini, tiba-tiba nggak bisa ngikutin sampai selesai. Dan supaya lebih jelas terdengar suaranya mungkin bisa menggunakan earphone dan pastikan baterai Anda di gadget juga cukup memadai supaya bisa sampai selesai nanti. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dar bahwa di acara talk show ini akan menghadirkan narasumber yang sangat ahli dalam bidangnya. Ada Clark Chen, PhD, seorang saintis dari Amway juga. Ada Dr. Delia Widasmara, spesialis kulit dan kelamin, konsultan. Selain itu akan ada testimonial dari para leader yang sudah mengkonsumsi produk ini. Dan nanti kita akan langsung tanya seperti apa rasanya, sudah berapa lama dan lain sebagainya supaya lebih jelas. Karena kalau kita ngomongin produk tapi belum ada yang pakai, kayaknya kita kok, aduh bener nggak sih hasilnya oke. Nanti akan ada testimoninya ya. Dan juga nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi selama talk show berlangsung, kalau misalnya sahabat Nutrilite ada pertanyaan, silakan langsung di kolom chat atau link untuk dijawab langsung oleh narasumber nanti di sesi tanya jawab. Jangan disimpan dalam hati, saya nggak ada yang bisa dengar kalau pertanyaannya disimpan dalam hati ya. Dan nanti di acara ini akan dihibur oleh si cantik dengan suara yang cantik banget juga. Ini favorit saya, ada Yura Yunita. So please jangan kemana-mana, di sini dari awal sampai akhir ada banyak sekali keseruan dan juga pasti ada hadiah-hadiah yang menarik juga. Oke, pastinya sudah nggak sabar untuk kita kupas tuntas keunggulan dan manfaat produk ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, ini ada video yang sudah disiapkan untuk Anda semua. Silakan. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen semakin menurun. Jangan buang waktumu. Nutrilite Mix Collagen Drink mengandung kebaikan alami sebagai amunisi segar untuk kulitmu. Dilengkapi dengan teknologi bioenzimatik sehingga mudah diserap tubuh. Nutrilite Mix Collagen Drink. Kecantikan dimulai dari dalam. Aduh, aku jadi rada-rada nggak pede bawain acara ini. Saya tuh belum pernah coba minumannya, kulit saya kelihatannya gimana. Saya tuh punya kebiasaan kalau lagi bawain acara maju-maju gini, munduran deh biar kerutan aku tidak terlihat. Nanti mungkin sebulan dari sini kalau saya sudah minum produknya, baru saya begini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kolagen ya. Apa pentingnya kolagen? Untuk itu saya akan undang narasumber yang pertama. Ini ada Dr. Delia Widasmara, spesialis kulit dan kelamin, konsultan. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu, kita lihat dulu CV-nya ya, kurikulum vitae-nya dokter cantik ini. Tadi sudah disebutkan dokter ini memang ahli dalam bidangnya. Oh, pemecah rekor muri juga. Wadaw. Dokter Delia, sudah hadirkah di sini Dokter Delia? Sudah dong pastinya. Ya, Ai, cantik sekali dokter, apa kabar? Baik Mbak Sarah, apa kabar Mbak Sarah, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita sedikit jumpa untuk briefing tapi lagi pakai masker. Jadi cuma kelihatan sininya. Ya. Ternyata luar biasa banget. So gorgeous. Oke, kita bicara soal kolagen ya dokter ya. Sekarang ini kan kolagen lagi, saya nggak tahu ini apakah karena usia saya atau memang orang lagi heboh ngebahas tentang kolagen. Lagi hit sekali kayaknya diperbincangkan. Banyak orang ngomong ini kolagennya nih, kulitnya kayaknya kolagennya sudah berkurang atau apa. Pentingnya kolagen itu dan kolagen itu sebetulnya ada di mana aja sih dok? Enggak, jadi emang ya kalau kolagen, orang ngomong kolagen tuh mesti nanti yang tertarik para wanita. Karena para wanita itu udah tahu nih kalau kolagen ini dia bikin awet muda ya. Mereka kan pada delay, senangnya kan delay aging ya kalau yang perempuan. Tapi kolagen ini juga sebenarnya berfungsi buat laki-laki juga Mbak Sarah. Ini. Jadi ya kolagen itu protein paling banyak ya yang ditemukan di tubuh. Ya, terus dia itu 25 sampai 30% di tubuh. Saya sebenarnya ada gambar sih ya di sini ya. Nah, ini.
Nah, dia itu ada 30% protein di dalam tubuh itu seperti ini. Terus kemudian kolagen ini kita bisa temuin ya di kulit, terus paling banyak ya pasti ya di kulit, terus kemudian di tendon, di ligamen, terus kemudian juga bisa ditemukan di tulang dan di rambut. Makanya nanti yang rambutnya rontok atau apa ini bisa berhubungan juga dengan berkurangnya kolagen. Nah, kolagen ini banyak fungsinya, Mbak Sarah. Jadi ini ada gambar yang saya punya ya. Nah, ini lihat kan di sini ada younger skin sama older skin ya. Kalau kita udah tua tuh lihat tuh. Tuh kan banyak kerutan-kerutan ya di situ ya, jeblong-jeblong gitu. Kalau kita younger dia kan sleeve gitu. Jadi dia rata. Nah, kolagen ini fungsinya untuk elastisitas kulit gitu ya. Jadi berkurangnya kolagen nanti ini selama proses penuaan ini jadi menyebabkan yang tadi kerutan, terus kemudian kendur ya, biasanya mengeluh saya kok makin melorot ya wajahnya gitu. Enggak sih, bukan Sarah, maksudnya keluhan-keluhan biasanya Berasa, gitu. tapi aku berasa. Enggak. Terus kemudian dia juga bagus untuk proses penyembuhan luka. Jadi kita kan sering ya nggak sengaja terkena apa, ini kok nggak sembuh-sembuh sih. Nah, itu bisa juga berhubungan karena wound healing ya. Terus kemudian dia meningkatkan massa otot juga, fungsinya juga meningkatkan massa otot. Dan yang terakhir kemarin tadi tuh rambut ya, rambut juga gitu kan. Sekarang banyak yang rontok karena pewarnaan dan lain-lain. Mungkin itu salah satunya solusi juga kurang kolagen gitu, Mbak Sarah. Oke, jadi memang tidak bisa dihindari seiring usia pasti akan berkurang juga ya, tapi mungkin bisa dibantu dengan hal-hal lain. Jadi ternyata kolagen itu nggak cuma di kulit ya, di tendon tadi, di tulang, di mana-mana aja ya. Iya, betul. Di rambut. Oh, berarti aku tuh rontok, berarti kolagen aku udah, oh my God. Aku kayaknya ini acara aku jadi rada parno sekarang. Waktu aku SMP tuh aku seneng banget waktu di Femina dan lain-lain tuh, Dokter Delia. Kayak Sarah Sehan. Waktu dokter SMP kan aku juga masih SMP dong dokter. Kita sama-sama SMP. Aku semakin mikirin kolagen jadinya. Oke, saya ingin berinteraksi dengan hadirin yang sudah ada di sini ya di Summer Fest ini. Saya mau ngajak polling dulu sebentar ya dokter ya. Ngajak polling. Silakan ini yang sudah hadir di sini yang lagi nonton, klik tombol polling yang ada di kolom chat di layar Anda. Dan ini pertanyaannya adalah, kenapa kamu butuh kolagen? Ya, A, menjaga kesehatan kulit, B, menjaga kesehatan tulang, C, menjaga kesehatan rambut. Ya, silakan. A, menjaga kesehatan kulit, B, menjaga kesehatan tulang, C, menjaga kesehatan rambut. Kenapa butuh kolagen? Tapi kalau tadi dibahas sama dokter sih, kayaknya emang kita butuh untuk semuanya ya dokter ya. Iya, benar. Betul sekali. Secara keseluruhan, karena dan kulit kita itu bukan kayak, kita kan tahu kulit bukan cuma di wajah. Jadi kayak tadi kan kalau kita bicara, biasanya orang bicara kalau kerutan karena usia udah mulai kelihatan di sini. Padahal kayak tangan juga, aku kadang-kadang begini tangan aku, kok gini sih, nggak kayak tangan ABG gitu ya. Jadi udah fix my collagen, persediaan kolagenku itu kayaknya sudah berkurang gitu ya. Iya. Jadi itu karena usia emang pasti akan berkurang ya, dengan otomatis sendirinya kolagen itu pasti akan berkurang ya dokter ya. Iya betul. Jadi seiring berjalannya usia itu nanti akan berkurang. Banyak itu biasanya di usia 25 sampai 35-an lah. Habis itu dia decrease gitu. Makanya kita sudah perlu suplemen atau tindakan-tindakan apa, mungkin skincare juga. Nah, ini fungsinya untuk mempertahankan kondisi kulit kita. Iya, dari skincare, dari makanan juga pasti ada juga ya. Oke, kita lihat dulu sebentar dokter ya hasil pollingnya, apakah sudah muncul. Kenapa kamu butuh kolagen? Pertanyaannya tadi adalah kenapa kamu butuh kolagen? Menjaga kesehatan kulit. Paling banyak. Ya. Mereka pengennya kesehatan kulitnya. Wow. Yang menjaga kesehatan tulang nggak terlalu banyak, menjaga kesehatan rambut. Kalau menurutku, apalagi karena saya di usia segini kali ya, jadi sudah perlu di mana-mana kayaknya. Sudah untuk rambut juga, tulang apalagi, kesehatan kulit apalagi, supaya bisa terlihat ABG terus. Jadi yang mempengaruhi kolagen di dalam tubuh itu apa? Mulai pertamanya mungkin beda-beda
tipe kolagen itu beda-beda ya, karena terletaknya di beda-beda tempat gitu. Maksudnya Iya. di tendon, di tulang, di mana-mana ada tadi. Benar. Jadi memang kolagen itu sebenarnya ada 28, Mbak Sarah, dia banyak banget. Cuman yang paling banyak, ada 28 tipe. Yang paling banyak dan yang paling dibutuhkan tuh ini tipe 1 sampai tipe 5 nih. Nah, di sini sih letak-letaknya ya. Kalau tipe 1 ada di tulang, ada di kulit, ada di gigi juga ya, ada di Ada di gigi. kornea, ada di gigi, dentinnya gigi, terus kemudian ada di mata ya, kornea, terus kemudian pembuluh darah ya. Terus kalau yang tipe 2 dia di jaringan ini nih, apa namanya, kartilago ya, kayak tulang rawan nih maksudnya ya, tulang rawan kan banyak di telinga, kemudian ini. Terus kemudian yang tipe 3 itu di kulit ya, terus di ligamen, di apa namanya, pembuluh darah, dan organ dalam tubuh kita kan juga aus nih, kan dipakai terus, ginjal, jantung kan setiap hari kita pakai. Terus kemudian ini tipe 4 tadi ya, dan tipe 5. Sebenarnya sesimpel itu tipe di situ. Jadi di semua, kalau dari lo sini ini penting banget ya, karena di semua ada dan kita butuhkan gitu. Organ kita kan bekerja terus gitu, Mbak Sarah. Oke, tadi kan sudah disebutkan bahwa seiring usia kolagen akan berkurang dan lain sebagainya. Tapi jadi faktor apa aja yang mempengaruhi si kolagen dalam tubuh kita ini? Apa aja yang mesti kita jaga atau kita atur? Iya, jadi memang kalau faktor-faktor itu ada faktor luar, ada faktor dalam ya, pasti. Kalau faktor luar itu mungkin gaya hidup, makanan-makanan ya yang sering fast food dan sebagainya. Nah, itu nanti dikurangi. Kemudian gaya hidup merokok mungkin. Terus kemudian stres atau tidur malam. Nah, itu juga salah satu yang ini nih, yang buat aging atau penuaan atau kolagen kita berkurang. Dan sinar matahari ya juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita sering di lapangan nih, mungkin Mbak Sarah olahraganya golf atau apa, kalau kita mah lari-lari pagi aja jam 4:30, jam 7 udah praktek ya kan kalau itu dia perlu tabir surya dan juga perlu kolagen, jangan lupa, karena kan dia terpapar terus sinar matahari. Dan juga lingkungan ya, kalau misalnya kita tinggal di rumah yang sekelilingnya pabrik dan lain-lain gitu. Kalau intrinsik pasti ya dia hormon, terus kemudian usia juga, yaitu produksi kolagen pasti menurun ya. Itu sih yang menyebabkan jadi faktor luar, ada faktor dalam juga gitu. Wow, lifestyle juga ya. Berarti yang hobi nonton drakor atau saya suka movie maraton sampai malam mesti hati-hati kali ya, Dok ya. Kan tadi katanya kurang tidur juga bisa mempengaruhi ya. Bisa, selain itu kan ngikuti irama ceritanya bisa stres juga mungkin, tapi saya iya sebenarnya. Ya udah, berarti jangan nonton film yang aduh aku sukanya nonton horor. Ya udah deh, aku kurangin, aku nonton yang lucu-lucu aja kali ya. Oke, kalau dari makanan, jadi kita perlu, tadi kan sudah disebutkan juga dari faktor makanan juga asupan. Apa aja yang bisa mendukung produksi kolagen? Kalau misalnya kayak lotek itu bisa nggak, Dok? Aku kan suka gado-gado, atau apa dong yang bisa membantu supaya kolagen aku tambah oke nih di usia segini? Iya, jadi kolagen tuh dapat diekstraksi dari tulang ya kan, dari tulang dari hewan. Jadi dia bisa sapi ya, bovine source itu namanya. Terus kemudian dia itu ada di jaringan tendon sapi. Kemudian ada di porsin skinnya, maaf ya yang muslim ini, dia ada di kulitnya babi. Terus kemudian dia dari ini nih, dari fish scale, dari ikan. Terus kemudian dari, kan sekarang lagi musim nih, chicken bone ya, apa tuh sekarang istilahnya tuh Mbak Sarah yang di bone broth. Ya, bone broth. Nah itu emang itu usaha-usaha manusia itu kan terus aja ya, usaha-usaha manusia tuh pasti kolagen dan kolagen lagi, karena itu memang yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Jadi ini makanan-makanan yang bisa dikonsumsi untuk untuk menambah kolagen gitu. Tapi Dok, kadang-kadang saya kalau di usia segini atau mungkin yang lain juga, sekarang nggak lihat usia deh kalau ngomongin soal makanan. Kadang-kadang orang kalau mikirin, aduh kalau yang ada mengandung hewani itu takutnya nanti malah ada masalah lain, apakah kolesterol atau gimana gitu. Kayaknya sekarang yang muda-muda juga they're really concerned. Mereka juga mulai mikirin kan hal-hal kayak gitu. Kalau misalnya tiap hari kita minum kaldu-kaldu hewani gitu kan tinggi lemak juga nggak sih? Nanti khawatir ada masalah kesehatan lain gitu, Dok?
Iya, mungkin ya kalau yang ada bisa masalah kolesterol dan lain pasti ada kan, tapi tidak semua. Nah, jadi suplemen kolagen ini emang ada pilihannya. Memang maksudnya emang pilihannya. Kalau kita ya takut-takut untuk yang makan yang tadi, maksud saya gitu. Jadi ya ada satu studi gitu ya bahwa hidrasi kulit atau kelembapan ya itu bisa dilihat pada saat kita mengkonsumsi 1-2 bulan. Jadi memang tidak instan. Kalau kita melakukan mengonsumsinya dengan terus, itu bisa dilihat hasilnya gitu ya. Kalau di ini sih 8 minggu ya, bisa 4 minggu sampai 8 minggu gitu. Jadi hidrasi kulit ini memang sangat penting ya. Terus kemudian bisa juga ini kolagen yang ini oligopeptide ya. Kan ada ininya kolagen oligopeptide. Nah, ini juga dia tuh lebih kecil ininya molecular weight. Jadi dia lebih bisa terserap, lebih cepat terserap sama badan dan juga cepat larut juga. Dan juga aman ya buat yang biasanya ada GERD ya, ada ini itu dia sangat aman untuk untuk pencernaan. Itu kolagen yang mengandung oligopeptide. Begitu Mbak Sarah kira-kira. Tapi Mbak Sarah ini awet muda loh, bener. Aku jadi cocok banget untuk ini jadi hostnya Summer Fest memang. Pinter sudah memang. Padahal simpenan kolagenku kayaknya sudah berkurang deh. Oke, nah bicara soal suplemen tadi ya, ini kan hari ini nih Nutrilite dengan bangga mempersembahkan produk terbaru yang sudah ditunggu-tunggu. Ini adalah Mixed Collagen Drink. Tadi kita sudah dengar penjelasan dari Dr. Delia, terima kasih. Tapi dokter jangan kemana-mana, masih di sini. Tapi sekarang kita akan dengar penjelasan lagi dari Dr. Chen. Ini tentang keunggulan dari bahan baku produk ini. Ini ada videonya, silakan. Hi, hello, my dear friends of Amway. I'm excited to see you here. I hope everything goes well with you. It's my great honor to introduce the scientific research of collagen peptide products. This is an amazing product with 3 uniqueness. The first one, the product integrates the traditional wisdom and modern science. We used a traditional herb, chrysanthemum flower. Its benefit for skin health has been well documented in ancient books. The modern science part is that we used modern technology-based collagen peptide and soy peptide. The effects on skin health has been addressed by modern science. The second one, we use superstar ingredients, chrysanthemum. Why I say this ingredient is a superstar? Because the research from soil to extract of chrysanthemum are global leading level. The research we did in ABRC is amazing. ABRC is Amway China Botanical Arts Center in Wuxi, China. And I am not sure if you have heard about this center, but I strongly suggest if you have a chance, you should come to ABRC. This is a very beautiful place and always welcome you. The last but the most important one, the function of these products on monomer improvement and antioxidation has been substantiated by multiple scientific research, including clinical study. Here I would like to highlight the use of dual peptide. One is a wild caught fish collagen peptide. It's a marine-based. And another is a peptide from non-GMO soil. It's a plant-based. The combination use of marine and plant is much better than single use. Because it was found the fish collagen peptide could stimulate collagen synthesis. The increasing of collagen will make your skin better and better. Besides, the collagen peptide will increase the hyaluronic acid synthase level in human skin to improve skin condition. Similarly, the soy peptide could also increase the type 1 collagen generation. But the difference is that soy peptide has other benefits such as antioxidation. Together, use of them could have synergy effect for skin health. Here is a takeaway for you.
Do you know how many methods could be used to hydrolyze the collagen protein to peptide? The answer is more than 3. However, among of them, chemical hydrolysis and bioenzymatic hydrolysis are often used. Chemical hydrolysis often use acid or base for catalysis. This method is non-specific hydrolysis, has many disadvantages. For example, it's easy to generate byproducts, and the hydrolysis process is not easy to be controlled. The amino acid configuration is easy to be destroyed, so the peptide product quality is unstable under chemical hydrolysis condition. However, the bioenzymatic hydrolysis is more specific. Comparing with chemical hydrolysis, the advantages of bioenzymatic hydrolysis include less byproducts generation, easy controlled process, the smaller molecular weight of peptide, and more stable amino acid configuration. To the best of our knowledge, bioenzymatic hydrolysis is the current best technology for protein hydrolysis. The most important point I would like to emphasize is that the peptide ingredients in our product exactly use the bioenzymatic hydrolysis technology. Then I would like to introduce more about the ABRC signature ingredients, chrysanthemum. Chrysanthemum is of great importance to Chinese, as well as Chinese culture. It's a symbol of the noble character of people. It's widely used in ornament, tea, healthcare, and medicine. It has been used as healthcare ingredients for improving liver health, eye health, and skin health since Han Dynasty. In 2017, a scientific research team assembled by ABRC and collaborated institutes has completed chrysanthemum whole genomic sequencing as the first time in the world. With that, the full non-transcriptance genetic information of Han Baiju has also been explored. Han Baiju is an important medicinal chrysanthemum species, so this work is an important milestone in the study of chrysanthemum. We have published our results on Journal of Molecular Plant. This journal is pressed by Oxford University, and it's the top 1 plant journal in Asia. The whole genome is like a genetic map for a species. Take Han Baiju for example. Scientists may follow this map to discover new variety of Han Baiju with better bioactivities, higher yield, and better pest resistance ability. Actually, we have already discovered a new Han Baiju variety like that. This is exclusive to Amway. We just need a bit more time to achieve industrialization before it can be used in our product. In addition to this remarkable achievement, we also have conducted in-depth studies from soil to extract to control the quality of chrysanthemum. We have selected the best chrysanthemum from hundreds of varieties by breeding studies. We have found the suitable soil environment with right compost and microbiome for chrysanthemum growth by soil studies. We have established farms for chrysanthemum production with China and American organic certificates by farming practice. We have established internal standard for chrysanthemum extract and clarified the substantial basis of
bioactivities by standardization studies. All these studies are in order to provide high-quality chrysanthemum ingredients for further product development. Nutrinet's traceability philosophy goes beyond the system for documenting the production of each lot of products. In order to ensure we keep our promise to consumers, we also consider a program for identifying beneficial botanicals, designing our finished products, and qualifying our supplies. We start with the end in mind. The benefits and experience we want to deliver to our consumer, then use each of these steps to document our work along the way. By the time we are ready to ship, we can be sure that we have a high quality product that is pure, safe, and effective. Thank you. Thank you, Dr. Chen. Dr. Delia, ternyata bintangnya adalah chrysanthemum. Aku biasa minum tehnya, tapi ternyata itu bisa membantu kolagen dalam tubuh kita ya, untuk improve, untuk yang berkurang jadi ada lagi gitu ya. Ya, jadi gini, tadi kan Dr. Chen bilang bahwa dia itu teknologi kali ini dia menggabungkan antara kearifan lokal ya, bunganya dari Chinese itu chrysanthemum yang ada di teh-teh juga itu dengan ikan kod itu tadi sama kedelai. Nah, di mana sebenarnya chrysanthemum ini tidak hanya berfungsi untuk menambah kolagen aja. Pada penelitian juga bisa sebagai untuk memperbaiki kulit yang sering eksim. Maksudnya kan yang suka gatal-gatal tuh kulitnya kering banget. Nah, itu bisa berfungsi sebagai itu. Terus kemudian bisa juga untuk jerawat, Mbak Sarah. Jadi mengurangi yang itu jerawat yang merah-merah, itu dia chrysanthemum itu juga berfungsi. Jadi memang ini dia sangat bagus ya. Jadi dia juga fungsinya untuk selain kolagen juga itu tadi, memperkuat tulang juga bisa. Terus kemudian yang seperti Dr. Chen katakan tadi, nasi ikan kod ini kan tadi ada 3 kan, ada ya chrysanthemum, terus kemudian dia membahas tentang ikan kod ini untuk mempertahankan hidrasi kulit, jadi supaya supaya tetap kenyal ya kulitnya. Jadi dia menahan air untuk keluar. Nah itu fungsinya untuk yang kolagen yang oligopeptide ya tadi ya, yang dari ikan kod. Terus kemudian yang terakhir kedelai, tadi dia cerita bahwa kedelai ini juga menyumbang kolagen yang tipe 1, di mana kolagen tipe 1 ini 90% paling banyak di kulit gitu. Jadi perpaduan ini kan bagus banget gitu, Mbak Sarah. Jadi dia membahas antara itu, ini bahannya nih gitu. Jadi layak untuk dikonsumsi. Jadi dia membahas itu tadi. Ya, saya rasa jadi bagus untuk kadang-kadang orang, kan chrysanthemum ada teh, tapi kadang-kadang orang, gue nggak suka minum teh, atau makan ikan, gue nggak terlalu suka ikan, atau kedelai ada di tahu, gue nggak suka, tapi di mix drink ini, di collagen mix drink ini semua sudah ada gitu, tadi sudah dijelaskan itu ya sama Dr. Chen. Oke, ini Dr. Chen masih ada penjelasan lagi, kita simak dulu ya. Dokter jangan kemana-mana, Dr. Delia ya, di sini bareng aku ya, supaya aku bisa pahami juga. Oke, Dr. Chen silakan. For collagen peptide development, we have a 316 decision metrics from addition to market. All the ingredients was screened out step by step. The formula was finalized on the overall consideration of pre-functional study, clinical study, formulation study, and consumer text. Firstly, we have conducted multiple in vitro bioassays, including non-cell-based models and cell-based models, to evaluate the antioxidant and vitamin activities of our candidate ingredients. Using these models, the best collagen peptide and the best soy peptide from different supplies, and chrysanthemum from 19 botanical ingredients were picked out for further test. And after testing 15 different combination ratios, the best ratios of collagen peptide, soy peptide, and chrysanthemum in formula was finalized. Meanwhile,
the function of soy peptide and collagen peptide on skin elasticity were evaluated on a 3D collagen nitrous model. The smaller of the 3D collagen nitrous error, the better of the elasticity. We found that UV treated could reduce the elasticity of 3D collagen. And both collagen peptide and soy peptide could improve the loss of UV treated 3D collagen nitrates. In addition of that, we found collagen peptide could significantly increase the mRNA expression level of elastin and fibronectin. That would be the underlying mechanism of collagen peptide on elasticity improvement. These results have been published in Journal of Cosmetics Dermatology. After that, the antioxidative effect of the dual peptide combination has been validated in pre-functional study. Multiple antioxidation-related index in blood, in serum, and liver samples were measured. The result found that the combination is able to enhance the level of antioxidants such as SOD and GSH-PX, and can decrease the content of oxidative end products such as MDA and protein cavity. This result indicates that the combination could enhance in vivo antioxidation ability. We have published the results in the Journal of Public Health and Prevention Medicine. Beyond all that, we also have validated the melasma improvement of fellow formula through another pre-functional study. The skin physiology and the melanin content were measured. We found what these markers were significantly regulated by our formula in vivo. The result verified that the fellow formula has the potential of melasma improvement. Also, from this experiment, we found dual peptide and crescesmol have synergy effects on melasma improvement. Similar as other studies, we also published the result in Journal of Traditional and Complementary Medicine. Dr. Delia, Iya. canggih banget bahasanya Dr. Chen tadi sampai kacamata aku berembun. Jadi intinya itu tadi banget ya. Aku kayaknya, aduh, itu tadi jadi basically beliau menjelaskan itu step by step atau research yang mereka lakukan sampai mereka menemukan menggabungkan bahan-bahan ini menjadi satu produk yang optimal gitu ya. Coba mungkin Dr. Delia bisa jelasin, aku bengong sampai tadi karena clinical banget termnya. Jadi gini, jadi kan dia ngomongin ya si krisantemum ini dengan ikan kod sama peptide, kalau digabung itu kan dia tadi ada meneliti gitu. Jadi selain dia bisa memperbaiki kolagen kita nih, selain kulit kita bisa kenceng, itu dia berfungsi sebagai untuk melanin. Masyarakat tahu melanin itu yang inilah yang memberi warna kulit kita. Iya. Jadi kalau terlalu banyak kan melanin banyak kan kita tahu ya ada penyakit yang namanya flek. Melasma. Nah, yang hitam-hitam di situ. Nah, itu kan karena melanin diproduksi terlalu banyak. Nah, dia tuh bisa berfungsi di situ selain untuk kolagen. Nah, tapi tentunya juga kalau melasma obatnya kan bukan cuma minum kolagen aja, tapi kan sinar matahari itu sehat. Iya. Dia juga bisa memperburuk melasma. Tapi kita selain misalnya mengkonsumsi minuman ini, kita juga harus tetap menggunakan tabir surya begitu. Untuk Asia 30 SPF lah gitu. Jadi itu menjelaskan itu fungsi lain dari si ini
Chrysanthemum kalau digabungkan dengan apa namanya si ikan pot dan ini Kedelai si tadi. kedelai tadi. Ya, oke. Tapi ya itu tadi yang dokter sampaikan. Jadi dari luar tapi dari dalam juga, tapi dari luar juga tetap kita harus pakai karena paparan UV sekarang ini kan memang nggak baik juga ya, sudah parah juga ya. Oke. Masih ada yang mau disampaikan ini oleh Dr. Chen juga, ini tentang uji klinisnya. Kita dengerin ya dokter ya. Oke. As the most important part of scientific research, clinical studies have been conducted to evaluate the safety and the efficacy of our quality peptide in the treatment of facial melasma. Melasma is the most common pigmentary disorder among Asians. Some occur together with endocrine disorders, genetic factors, medications, nutrition deficiencies, and hepatic dysfunctions are risk factors for melasma. Through the clinical study, we have not only substantiated the effects of our product to improve melasma, but also proposed a new evaluation method to the China government. In the old protocol issued by China government for melasma evaluation, the facial melasma error and the color grading measurement are required, but the measurement method is outdated, not accurate enough. In our MV Shanghai R&D Center, we have established a skin test label. In this label, we have many advanced devices which could provide more accurate skin parameters for skin melasma error measurement. The old protocol suggests to use skin plates. It's a very crude method. However, in Emory Lab, we have Visha imaging system, which can capture high quality, standardized facial imagery for clinical research. This imaging system could not only analyze the facial melasma error, but also provide more quantitative parameters for facial skin features such as L value, A value, B value, and eta value. L value represents color brightness, and A value indicates colors along a red to green axis. And the B value indicates color along a yellow to blue axis. Eta value indicates the lightness of skin pigmentation. An eta value over than 55 degree represents a very fair skin, and an eta value less than 10 degree represents a very dark skin. For facial melasma color grading, the old protocol suggests to use China color card, which only has 12 gradings. In our proposed new method, Japan color card with 95 grading was used. Obviously, the new card could provide a more accurate grading of facial melasma color. In addition to the update of skin tone color scale, we also proposed melanin index and MASI for evaluation. MASI is melasma error and severity index, which was graded by dermatologists, and melanin index could be measured by device micrometer. So based on our strong capability in skin test, we have conducted 2-round clinical study to validate product function in melasma improvement. The first round study was conducted in internal skin test level. Besides evaluating the product's function, this study has a purpose to investigate the new method. In the study, 62 females with melasma was recruited. The duration of intervention was 2 months. We found oral intakes of our product for 2 months could significantly decrease the facial melasma error and facial melasma color grading and MASI grading. Our product
was effective in reducing the hyperpigmentation of subjects with melasma. The second round was conducted by collaborating with government labor with the purpose to validate the new method. The same as the first one, we also recruited 62 females with melasma in the second study. The difference was that the placebo-controlled group was set for comparison in this round. Similarly, we found oral intakes of our product for 2 months could effectively enhance skin brightness and reduce melanin index, suggest the positive effect on melasma improvement. Taking the two studies together, the new method we proposed worked very well to evaluate the melasma improvement function. Most importantly, the two studies substantiated the melasma improvement claim of our product. So that's all I would like to share with you, and thank you for your attention. Thank you so much, Dr. Chen. Oke, jadi bisa mencerahkan, intinya gitu ya, bisa mencerahkan, membantu mengurangi tadi flek-flek yang kata dokter tadi bisa disebabkan oleh paparan UV ray ya. Ya, betul. Jadi dia tadi tuh jelasin bahwa ini tuh uji klinis atau riset yang dilakukan tuh nggak main-main. Dia memakai alat-alat yang bagus, yaitu dengan Janus, tadi ya dia disebut ada Visia. Dia itu mengukur kadar melanin. Jadi benar-benar diukur si 60 wanita tadi sebelum dan sesudahnya. Nah, ini betul-betul ada datanya ini benar gitu. Nah, inilah sebabnya dia akan merekomendasikan produk ini. Jadi dia pada video ketiga tadi dia hanya ini loh, ini alatnya canggih dan kita benar-benar melakukan uji klinis ini gitu dengan itu. Jadi bukan cuman melasma aja tadi yang diukur Mbak Sarah. Jadi ada pori ya, ada pori, kemudian teksturnya dan ini apa namanya yang terakhir tadi kerutan. Dia ukur juga. Jadi semua membaik begitu. Waduh, iya oke. Jadi kalau semua yang digunakan di labnya untuk ngetesnya itu benar, berarti ya produknya kurang lebih memang benar-benar bisa membantu kesehatan kulit, kesehatan yang lain-lain yang diperlukan untuk kolagen ini ya. Oke, dokter terima kasih penjelasannya sudah membantu saya untuk lebih memahami apa kata dokter Chen ya, karena apa namanya seperti saya bilang terminologinya kan kita kalau orang-orang awam kurang paham ya karena ngejelimet banget, tapi oke, sekarang lebih ngerti. Baiklah, sekarang saya mau ngajak lagi untuk yang sudah gabung di sini yang nonton untuk polling lagi ya. Silakan jangan lupa klik tombol polling yang ada di kolom chat di layar Anda. Pertanyaannya adalah apa yang menarik dari Nutrilite Collagen Drink menurut Anda? Apa yang menarik dari Nutrilite Collagen Drink menurut Anda? A. Mengandung 2 sumber kolagen. B. Halal dan sugar free. C. Dua-duanya. Oke, saya tunggu ya. Itu tadi kita sudah dengar penjelasan dari Dr. Chen ya tentang keunggulan dari Nutrilite Mixed Collagen Drink. Sekali lagi, saya ulangi lagi, apa yang menarik dari Nutrilite Collagen Drink menurut kamu tadi? Mengandung 2 sumber kolagen, A atau B, halal dan sugar free. Penting sekali ya, dokter ya. Sekarang everyone is so concerned dengan asupan yang sehat dan lain sebagainya. Semuanya juga menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi ini kita harus lebih ekstra hati-hati kalau ada underlying illness atau apa gitu ya. Jadi sugar free ini penting sekali. Atau C tadi dua-duanya. Iya, baiklah kita lihat, penting ya. Kita lihat hasil pollingnya. Dr. Delia jangan kemana-mana dulu karena saya rasa banyak pertanyaan juga dari yang hadir di sini untuk Dr. Delia juga. Wah, semuanya dua-duanya iya sih. 2 sumber kolagen, halal sugar free, 100% dua-duanya. Oke, terima kasih untuk yang sudah ikutan polling. Memang penting sekali sih 2 sumber kolagen karena sudah dijelaskan keunggulannya apa dari 2 sumber tersebut ya. Dari 3 malah tadi ya. Dan halal dan sugar free. Oke. Sekarang nanti kita akan ngobrol lagi dengan Dr. Delia. Sekali lagi nanti banyak pertanyaan dokter, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Untuk semua yang nonton juga harus sampai selesai karena nanti ada hadiah juga untuk 5 pemenang yang sudah foto selama beraktivitas. Tapi sekarang saya akan mengundang 3 orang leaders Amway untuk menceritakan pengalamannya mengkonsumsi Nutrilite Mixed Collagen Drink. Sudah ada Ibu Maria Bernadette, seorang business owner dan juga health and beauty enthusiast.
ada, halo Ibu Maria. Halo. Cantik bener, seger sekali. Oke, ada Cynthia Angeline, she's a beauty enthusiast juga. Hai Cynthia. Halo, selamat sore. Selamat sore, dan ada Pak Yandi. Ini kayaknya Pak Yandi ini mantan cover boy ya Pak Yandi ya? Aduh, tahu aja. Kenceng sekali kulitnya, awet muda. Ini Pak Yandi karyawan dan entrepreneur yang sangat peduli akan kesehatan. Oh, kelihatan sekali peduli akan kesehatan. Oke, saya mau tanya dulu. Boleh nanti dimulai dengan Ibu Maria, Cynthia juga, nanti Pak Yandi juga jawab ya. Jadi Ibu Maria, ini problem kulit yang dimiliki sebelum konsumsi Nutrilite Mix Collagen Drink ini apa? Kalau dilihat dari sini kayaknya nggak ada problem kulit, apa benar ada? Oke, nah seusia saya yang sudah menuju 50 plus menuju 60, tentunya kita concern dengan apa ya, kerutan udah pasti ya. Kerutan, terus kusam ya, kulit makin kering, kurang lembab ya, dan terutama tadi sudah disebutkan dengan Mbak Sarah juga atau Dr. Delia, kulitnya akan turun, kulit muka akan turun. Itu kan secara gravitasi ya, makin tembem kita akan makin turun ya. Kalau kulit kita turun, wah itu kelihatan 10-15 tahun lebih tua. Itu yang salah satu concern saya sih ya. Biarpun kelihatannya oke, tapi tahun demi tahun ya, 50 tahun ke atas pasti berbeda banget gitu ya. Kita mau cegah, saya tuh mau cegah supaya ya nggak terus drastis lah perbedaannya dengan tahun sebelumnya. Itu sih yang saya concern gitu. Tapi dari sini kelihatannya kayak bukan 50 ke atas, kayak 26 Ibu Maria. Kita kebalik ya. I think our concern is more or less the same. Oke, kalau Cynthia, kalau kamu kan masih muda, problem kulitnya apa yang kamu rasakan? Kalau bagi aku, memang kulit aku itu tergolong kulit yang kering ya. Jadi kurang hidrasi, apalagi sekarang kan zamannya work from home ya. Jadi mau nggak mau sering banget di ruangan yang ber-AC. Jadi itu membuat kulit aku semakin kering, terus kurang hidrasi, terutama di bagian pipi sama dagu, di bagian U-zone ya. Kulit juga terasa kusam, terus beberapa ada bekas jerawat. Karena usia-usia milenial, seperti yang kita tahu kan ada masalah problemnya di acne ya, atau jerawat. Jadi ya pasti ada beberapa bekas-bekas jerawat juga, yang ya itu sih masalah kulit yang aku rasakan sekarang. Oke, masalah kulitnya itu ya. Ya, saya jadi ingat masa ABG kurang lebih sama pada waktu itu ya, masa kulitnya juga ya, jerawat dan kekeringan atau oily. Nah, kalau Pak Yandi, masalah kulitnya apa Pak Yandi? Pak Yandi juga milenial atau gimana nih? Dulunya milenial, Mbak Sarah. Pada masanya. Beberapa bulan lagi udah masuk kepala 4 gitu ya. Oke, sih masalahnya itu kalau udah mau mulai kepala 4 mulai muncul garis-garis kerutan halus di sini gitu ya. Terus sebagai orang yang suka senyum gitu ya, kadang suka senyum tapi garis ekspresinya nggak balik gitu kan, masih banyak di sini. Nah iya betul Mbak Sarah. Lama biasalah cowok itu kan kadang suka perawatan mukanya suka banyak skip gitu ya, kelewat itu muncul kayak kelupas kecil-kecil lah gitu. Itu sih masalahnya. Oh, itu karena kering juga kali ya, terkelupas-kelupas gitu ya, karena ya perawatannya bolong-bolong gitu ya Pak Yandi ya. Bisa jadi Mbak Sarah. Oke. Nah, jadi setelah mengkonsumsi ini, Ibu Maria konsumsinya sudah berapa lama? Nutrilite Mix Collagen ini? Saya udah konsumsi sebulan. Sebulan? Ya. Nah, setelah konsumsi sebulan apa yang dirasakan? Wah, rasanya luar biasa sekali ya kalau buat saya ya. Saya merasakan perubahan sih, terus terang perubahan banget ya. Di mana kulit saya lebih kenyal ya, lebih glowing. Kerutan sih saya menang deh kalau di kerutan ya. Kerutannya jarang gitu ya. Jadi kulit lebih lembab, rasanya lebih enak aja. Kulitnya jadi lebih lembab gitu ya. Dan ternyata tidak hanya untuk kulit wajah ya. Saya perhatikan tangan saya juga. Wih, tangan saya kok kayaknya lebih glowing gitu loh. Oh, ya ke semuanya, ke kulit semuanya, bukan cuma kulit di sini, secara keseluruhan ya, gitu ya. Secara keseluruhan, kulitnya lebih glowing. Itu saya seneng banget ya, seneng sekali gitu. Jadi lebih apa ya, kayaknya lebih. Itu dirasakan kan sudah sebulan nih konsumsi. Itu dirasakan perubahan setelah berapa lama konsumsi? Setelah minum? Oke, saya minum waktu awal itu 1 hari 2 saset. Gitu ya. Dan setelah 2 mingguan lah saya baru merasakan
kayaknya agak beda gitu loh. Kalau kulit, kalau wajah lebih cepat sih menurut saya. Di wajah, awalnya di wajah saya melihat. Iya. Di wajah. Oke. 2 minggu ya. Oke, sehari 2 kali. Oke, kalau Cynthia sudah mengkonsumsi berapa lama? Sebulan juga? Ya, sama juga. Kurang lebih sebulan aku udah konsumsi. Nah, perbedaan yang paling aku rasakan itu dari ini ya, setiap kali kita cuci muka pakai cleanser, terus nggak pakai skincare apa-apa, kulit aku itu kerasa dulunya ya, itu kering banget, kayak terasa tertarik. Tapi semenjak aku rutin minum collagen drink ini, itu lebih kurang 2 minggu aja itu udah kelihatan banget bedanya. Jadi walaupun aku habis cuci muka, nggak pakai skincare apa-apa, kulit aku masih terasa ya lembab, terus gak kering, pokoknya lebih terhidrasi. Dan juga aku lihat ya bekas-bekas jerawatnya itu makin mudar, terus juga makin cerah. Dan aku itu nggak merasakan kayak di kulit aja ya, di rambut juga aku merasakan semakin kuat, karena dulu itu aku itu suka banget rontok, tapi sekarang semenjak rutin kolagen itu udah makin kuat, aku nyadar rontoknya itu nggak sebanyak dulu lagi, jadi ya aku happy banget sih setelah konsumsi ini, perubahannya luar biasa. Wow, ke rambut juga yang kamu rasakan ya, itu setelah berapa minggu kamu konsumsi di rambut kerasa bahwa rontoknya berkurang dan segala macam? Kalau di rambut itu lebih kurang 3 minggu sih. Aku nyadar rontoknya udah agak berkurang. Iya. Iya. Wow, aku pengen coba. Kalau Pak Yandi gimana nih Pak? Hasil yang dirasakan setelah berapa lama nih? Ya sama, konsumsi memang 1 bulan juga, tapi mulai 2 minggu sih mulai terasa sekali Mbak. Perbedaannya kayak itu tadi. Kayak keriputnya atau garis lainnya ini udah mulai berkurang, sama garis ekspresi itu udah nggak terlalu dalam lah kayak dulu. Kalau dulu kan habis senyum masih tinggal kelihatan banget di sini kan gitu. Iya. Jadi memudar gitu ya? Iya, jadi kayak balik lagi kulitnya keluar lagi. Kalau dulu kan masuk terus ke dalam garisnya, nah ini lebih keluar lagi. Nah, sama tadi kalau misalnya saya lupa pakai perawatan, itu udah nggak ada ngelupasnya lagi sih Mbak. Sama kelihatan lebih cerah dan rasanya lebih enak sih, lebih kenyal tadi. Lebih kenyal, nggak ada ngelupas, nggak jadi ganti kulit, nggak jadi ular ya Pak Andi ya, nggak jadi ular lagi. Jadi ini, oh iya aku perlu nih kadang-kadang kita karena biasa ketawa gini, jadi garisnya masih ada, orang mikir kenapa sih senyum-senyum nggak kenal juga sama gue gitu ya, padahal siapa yang senyum sama lu, ternyata ininya nggak balik lagi. Oke, terima kasih Pak Yandi. Ibu Maria, ini konsumsinya gimana caranya? Konsumsinya kan sehari 2 kali tadi, minum biasa aja campur air hangat, air dingin, atau dicampur ke apa? Nah, enaknya collagen drink ini sangat praktis sekali. Bentuknya saset seperti ini. Ya, jadi bisa dibawa dalam tas ya. Kalau saya kebiasaannya kalau pagi setelah breakfast saya campur dengan protein. Bisa juga dengan body kit dituangkan 1 saset ini ya. Sore-sore agak ngantuk-ngantuk, saya masukkan dalam teh, ya, teh tawar, teh tawar yang saya masukkan karena dia ada rasanya enak banget, rasa nano, asam manis gitu loh ya. Oh gitu. Dan ini sugar free, ya itu yang saya sangat senang, sugar free. Jadi saya kalau misalnya sore-sore agak mau ngantuk-ngantuk, saya kasih lemon tea, tapi nggak pakai sugar, saya masukkan ini collagen drink ini. Udah saya tinggal minum. Jadi praktis sekali. Bisa dicampur ke apapun dan rasanya malah jadi lebih enak. Kadang-kadang kita nyampurin apa kan jadi aneh gitu kan rasanya ya. Kadang-kadang malah jadi minuman dingin, minuman panas nggak masalah ya dicampurin. Iya. Kalau Cynthia karena milenial, kamu campurin ke apa nih? Kamu jangan-jangan taburin di atas pizza? Kamu gimana konsumsinya? Kalau aku ya lebih kurang hampir sama. Aku ini 1 hari minumnya 2 kali ya. Jadi 1 saset di pagi, 1 saset di malam. Kalau di pagi aku biasanya itu mix sama super sarapan dari Nutrilite, yaitu ada protein, ada body key, sama high fiber. Aku campurin kolagen. Nah itu bikin super sarapannya jadi makin segar, makin sehat juga. Dan terkadang aku juga kadang-kadang mix sama jus buah. Aku campur jus apel, jus
strawberry. Nah, itu fresh banget, teman-teman juga boleh coba. Ini aku rekomend sih buat coba. Dan juga aku kadang campur sama pito powder lemon. Dan ya, kalau malam sih aku ya simple sih. Aku tinggal ambil air biasa, tinggal dicampur kolagen, tinggal minum. Jadi benar-benar simple banget sih dan praktis. Kolagen drink ini bisa dibawa kemana aja. Jadi kapanpun mau minum, tinggal ambil, tinggal aduk gitu. Jadi kamu minumnya pagi sama malam? Benar, aku pagi sama malam. Oke. Kalau Pak Yandi, jangan-jangan campur ke kopi hitam. Gitu. Enggak dicampur kopi. Dicampur apa? Ya biasa sama kayak tadi teman-teman ya, sama kalau pagi itu campur dengan breakfast kayak protein, body key, kalau lagi buru-buru. Jadi simple banget, kita langsung aja campurin jadi satu, itu semua rasanya jadi enak gitu kan. Kalau enggak, kalau lagi iseng ya menjelang makan siang daripada ngopi, saya nggak ngopi, ya mendingan minum ini aja. Kayak tadi Bu Maria bilang, ya ini rasanya segar banget, enak banget. Jadi sangat enak banget buat menjelang kita makan siang. Sama malam sebelum tidur, biasa ya minumnya gitu juga. Cuman air putih aja atau air putih dingin, campurin kolagennya, itu udah enak banget. Minum. Dibawa kemana-mana juga, ke tempat kerja kalau misalnya harus ke mana atau meeting atau apa juga tetap dibawa. Betul, karena sangat praktis, jadi biasa dibawa-bawa aja Mbak, gitu. Wow, oke. Terima kasih sudah berbagi bersama kita semua di sini, Ibu Maria, Cynthia, Pak Yandi juga, thank you so much. Semoga awet muda dan sehat selalu ya. Thank you, Mbak. Tetap di sini ya, jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol lagi. Thank you so much. Oke. Sesi selanjutnya ini mungkin salah satu sesi yang ditunggu-tunggu karena saya rasa banyak sekali pertanyaan dari yang sudah nonton di sini tentang produk ini atau tentang bahan-bahan yang ada di dalamnya atau tentang apapun. Di sini yang akan menjawab adalah Dr. Delia dan juga tim Nutrilite. Dari tim Nutrilite ini ada Agnes Widiasari sebagai Nutrition and Wellness Training Specialist ya. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaannya, jadi langsung aja saya tunjukkan ini pertanyaannya. Untuk yang masih pengen tanya silakan diketik aja di bagian chat, di kolom chat. Ini pertanyaan untuk Agnes dulu ya. Apakah Agnes sudah hadir dah? Hai. Hai Mbak Sarah, halo Dr. Hai Mbak Delia. Agnes. Oke, Mbak Agnes ini pertanyaannya dari penonton. Bagaimana cara konsumsi produk agar memberikan manfaat yang optimal? Oke, nah jadi kalau ngomongin Nutrilite Mix Kolagen, cara konsumsinya ini gampang ya. Sehari cukup 2 saset aja. Nah, kapan waktunya untuk minum adalah di pagi hari ketika sarapan dan juga 30 menit atau 60 menit sebelum tidur. Dan sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan perut yang kosong. Seperti itu Mbak Sarah. Oh, perut kosong. Jadi kalau pas persis habis makan malam nggak boleh dong ya? Bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi lebih baik agar penyerapannya lebih maksimal. Lebih optimal cara bekerjanya gitu ya, Agnes. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini boleh saya sampaikan ke Dr. Delia ya. Apakah konsumsi kolagen ini aman bagi yang berjerawat? Khawatirnya kan nanti kalau kelebihan asupan protein malah tambah jerawat. Oh iya, kadang-kadang saya juga khawatir tuh anak saya juga lagi jerawat, kebanyakan protein nanti kamu malah tambah gitu. Gimana tuh dok? Nah gini, jadi kolagen itu kalau tadi kan udah bilang yang sugar free itu dia nggak bikin jerawat. Ya kan salah satu yang bikin jerawat itu kan adalah gula ya. Yang kalau misalnya jerawat ini semakin ya, jadi kita tuh kalau punya jerawat, semakin lama dia ada di kulit, maka ini kayak luka, semakin dia cepat kayak ada kayak scar gitu, lubang dan lain-lain. So kalau yang punya jerawat, jadi harus langsung memang disembuhkan. Kalau berlama-lama di kulit, dia nanti akan jadi bekas jerawat. Nah salah satu fungsi kolagen ini juga untuk menyembuhkan ini kulit kan tadi, menyembuhkan luka, mempercepat wound healing, jadi nggak bikin jerawat. Oh iya, tadi kan Cynthia juga cerita ya, dia ada bekas jerawat dan bekas jerawatnya bisa memudar tadi ya, sudah cerita. Oke, kembali lagi ke Mbak Agnes ya. Berapa lama terlihat hasilnya setelah mengkonsumsi ini? Oke, nah jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh tim MW ya, pada penelitian ini mulai timbul perubahan sejak hari ke-14 konsumsi dengan cara konsumsinya yaitu 2 saset hari.
kemudian kondisi yang optimal, perubahan yang optimal itu sudah terasa di hari ke-60 mengkonsumsi dengan cukup 2 saset saja per hari. Seperti itu Mbak Sarah. Cuman gitu ya, pada kondisi individu gitu kan bisa beda-beda tergantung dari gaya hidupnya, lifestyle mereka seperti apa, kemudian adakah rutinitas skincare dari luar yang mereka gunakan dan juga asupan diet mereka. Nah, itu bisa mempengaruhi hasil yang berbeda-beda pada setiap individu. Oh, ini kalau udah kelihatan hasilnya misalnya sudah 2 bulan hasilnya udah oke nih, kolagennya kayaknya udah oke, itu berhenti dulu atau terus aja diminum nggak apa-apa apa gimana? Untuk terus dikonsumsi tidak apa-apa karena tadi balik lagi gitu kan, yang seiring dengan kita bertambahnya usia, produksi kolagen akan semakin menurun. Dengan kita tetap mengkonsumsi, nah kita memberikan dukungan untuk tubuh kita untuk memproduksi kolagen seperti itu. Oke, Mbak Agnes, thank you. Untuk Dr. Delia, kolagen apa yang bisa diminum bersamaan? Kolagen apa bisa diminum bersamaan dengan obat dokter, misalnya obat tekanan darah atau obat diabetes? Apakah itu kolagen itu bisa diminum dengan obat dari dokter? Iya, sebenarnya kalau kolagen yang hidrolisat, jadi dia cepat diserap, itu tidak ada hubungan sih, Mbak Sarah. Jadi dia tetap bisa dikonsumsi. Misalnya tadi seperti yang tadi siapa yang pagi sama Mas Yandi tadi pagi sama malam dia ada hipertensi, setelah itu kemudian dia dijeda dia minum obat anti hipertensi. Itu sebenarnya nggak apa-apa kan, hipertensi salah satunya kan juga penyebabnya pembuluh darah. Nah, kan kolagen kan juga berfungsi ada di di situ darah tadi, begitu. Jadi dia fungsinya juga memperbaiki juga. Ya, oke. Balik lagi ke Mbak Agnes ya. Mbak Agnes, berapa gram gula atau karbohidratnya? Kalau sugar free berarti nggak ada ya? Oke, nah jadi kita memang tidak menggunakan pemanis buatan. Pemanis yang digunakan adalah pemanis alami, yaitu xylitol dan juga stevia. Dan karbohidrat totalnya di sini 3 gram saja. Seperti itu Mbak Sarah. Oh, berarti aman, kita nggak usah takut kalau minum-minum tiba-tiba kok kayak bertambah ini, nggak ada masalah ya. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Untuk Dr. Delia nih yang terakhir, manfaat yang lebih dirasakan oleh pria saat mengkonsumsi kolagen. Ya, jadi ada salah satu jurnal ya di Men Journal, jadi dia dikeluarkan di Amerika sana. Kalau seorang pria itu mengkonsumsi kolagen, ya dia kalau yang di jurnal ini dia mengkonsumsi gelatin, jadi kan itu sama dengan kolagen. Jadi dia bisa, kalau dia dengan latihan nih intermittent, entah dia nge-gym, entah dia olahraga, dia bisa memperkuat kondisinya, terus kemudian wound healing juga. Kalau luka, kalau dia kondisinya drop, dia cepat sekali kembali. Begitu. Jadi berfungsi juga buat laki-laki sama gitu. Sama aja ya. Aku sebetulnya ada pertanyaan sebelum kita selesai sesi tanya jawab. Ini pertanyaan murni dari saya. Usia mungkin bisa Mbak Agnes atau Dr. Delia yang jawab. Usia yang sebaiknya kita mulai minum suplemen kolagen itu kapan sih? Ada usia misalnya 18 tahun masih terlalu muda, di atas 20 atau apa? Umur berapa? Mau Mbak Agnes dulu? Boleh? Boleh. Ya. Saya dulu ya Dr. Elia. Jadi untuk suplemen dari Nutrilite Mix Collagen ini sebenarnya sudah aman untuk dikonsumsi mulai usia 4 tahun. Namun sangat dianjurkan bagi mereka yang usianya sudah mulai mengalami penuaan. Tadi sempat disebutkan bahwa usia 25 tahun itu biasanya tanda-tanda penuaan sudah mulai muncul. Dan juga ini cocok untuk individu yang sering beraktivitas di luar terpapar sinar matahari. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Dr. Delia. Iya, jadi kalau kita udah 20 ke atas tuh memang sudah yang aging ya, Mbak Sarah, tahap pertama. Kan ada beberapa tahap tuh. Nah, itu sudah mulai dibutuhkan. Tapi kalau mulai kolagen kita turun, kan decrease tuh umur 34 ke atas. Nah, itu mulai butuh nih. Mulai butuh nutrisi. Tapi kan tidak sama orang per orang, nggak bisa semua orang 35. Nah, kalau Mbak Sarah misalnya sering di luar daripada saya kan misalnya di tempat praktek terus gitu ya, tidak sering terpapar sinar matahari, maka Mbak Sarah meskipun misalnya usianya masih 23 bisa aja butuh sesuai dengan ini juga. Jadi nggak hanya cuman umur aja, berbagai faktor yang mempengaruhi gitu. Ada lifestyle
tergantung levelnya gimana gitu ya Betul dokter ya. sekali. Maaf ini ternyata ada tambahan untuk dokter Delia. Apa manfaat kolagen? Ada 20 tambahannya pertanyaannya. Nggak apa-apa. Kita kan lagi di pantai santai-santai ngobrol gitu loh ya. Ya Mbak Agnes ya. Oke. Manfaat kolagen bagi anak, karena kan anak-anak masih bisa memproduksi kolagen dari tubuh dengan baik ya. Apakah ada manfaatnya kalau pakai suplemen gitu? Iya, sebenarnya ya kalau anak-anak itu belum butuh Mbak Sarah. Kita kan kalau sudah kolagen itu dibutuhkan tadi ya usia segitu. Dan kalau misalnya, nah ini juga kalau misalnya dia butuh kolagen berarti dia ada kondisi tertentu, mungkin sakit apa. Nah itu konsultasikan ke dokter anak. Seperti kalau kita ini nih seperti ini aman gak sih? Biasanya yang dikhawatirkan untuk mengkonsumsi zat-zat lain itu kan anak-anak sama bumil dan ibu menyusui. Benar nggak? Oh, I see. Nah, ada kondisi. Ya ini jadi kalau misalnya anak-anak itu saya rasa belum, tapi kalau ada kondisi tertentu, misalnya ada dokter yang merawat dia, dokter anaknya dia penting, mungkin itu salah satu ininya sudah bisa gitu. Tapi harus kondisi tertentu itu tadi. Iya, harus konsultasi ke dokter dulu juga ya, itu penting sekali ya. Kenapa kau butuh gitu. Iya, baiklah Dokter Delia, terima kasih banget sudah menjawab pertanyaan dari penonton. Mbak Agnes juga thank you so much ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih. Nanti mungkin kita ada waktu untuk ngobrol lagi. Tapi saya ingin ingatkan lagi nonton di sini semua. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, silakan ketik-ketik aja. Nanti mungkin bisa, kalau masih ada waktu bisa dijawab juga. Kalau enggak nanti dijawab di lain kesempatan. Jangan lupa untuk tetap di sini karena nanti akan ada hadiah untuk 5 orang pemenang ya. Baiklah, kalau boleh saya sedikit rangkum apa yang sudah tadi kita obrolin dari awal sampai akhir ini. Jadi pentingnya kolagen untuk tubuh itu bukan hanya untuk kulit, tapi juga untuk bagian tubuh lain. Seperti tadi sudah disebutkan ada untuk tulang juga dan rambut juga. Dan seiring bertambah usia, produk kolagen ini di tubuh semakin berkurang. Jadi kita suplemen karena mungkin dari nutrisi atau asupan yang masuk dari lifestyle kita, dari makanan itu kurang cukup. Jadi pentingnya kita menggunakan atau mengkonsumsi suplemen juga. Nah, dengan Nutrilite Mix Collagen Drink, ini mengandung dual peptide, the power of marine and plant, and chrysanthemum memiliki manfaat reaktif, restore, protect, untuk mendukung kecantikan kita dari dalam, dan yang paling penting juga ini halal dan sugar free, jadi aman untuk kesehatan. Baiklah, itu sedikit rangkuman dari saya. Sekali lagi kalau mungkin masih ada pertanyaan silakan diketik aja dulu, mungkin nanti masih ada waktu. Oke, thank you so much untuk semua yang sudah hadir di sini. Sekarang ini saatnya saya mengumumkan 10 pemenang ya yang sudah posting di Instagram @nutrilite_id keseruan games dan foto booth di sesi pre-event. Nah, masing-masing pemenang akan mendapatkan 1 box mix collagen drink dan 1 shaker Nutrilite. Dan mereka adalah, kita lihat, seru ya acaranya. Ada Yura, ada Dr. Delia, Dr. Chan, tadi Mbak Agnes sudah menjelaskan tentang keunggulan produknya juga, dan sekarang ada pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari Nutrilite. Pemenang foto booth ada @uni_ciam, @i_zen95, @mia_premita dengan A-nya 3, @yenio_sc, @mr.hans. Oke? Itu semua lagi nonton. Saya rasa pasti tahu namanya masing-masing ya. Sekali lagi @uni_ciam, @izen95, @mia_premita, @yeniosc, @mr.hans. Itu pemenang foto booth. Dan untuk 5 pemenang games ada @vidaresti1, @crescencia santika, @wenlia, @nuela berham, @Stephanie Rosalinda. Oke, kalau kurang jelas nama pemenangnya nanti akan bisa dilihat di IG story-nya @nutrilite_id. Baiklah, itu semua pemenangnya. Selamat untuk yang pemenang dan terima kasih untuk yang sudah nonton dari awal sampai akhir Youthful Summer Fest. Dan sahabat Nutrilite, kita sudah sampai di penghujung Youthful Summer Fest. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Delia yang cantik sekali, Dr. Chan yang ganteng sekali sebagai narasumber kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat Nutrilite yang sudah berpartisipasi di kegiatan hari ini. Untuk yang ketinggalan bincang-bincang saya tadi dengan Dr. Delia dan juga penjelasan dari Dr. Chan, bisa dilihat ulang di nutrilite.co.id
Youth Fuel Summer Fest ya. Begitu juga dengan aktivitas Fun and Learn dan Nutrilite Side bisa dinikmati kembali sampai nanti. Saya Sarah Sehan yang sebentar lagi akan lebih kencang kulit saya karena kolagen, semoga ya. Saya undur diri, jangan lupa segera dapatkan Nutrilite Mix Collagen, amunisi segar untuk kulitmu. Terima kasih, selamat sore, stay safe. Bye. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen semakin menurun. Jangan buang waktumu. Nutrilite Mix Collagen Drink mengandung kebaikan alami sebagai amunisi segar untuk kulitmu. Dilengkapi dengan teknologi bioenzimatik sehingga mudah diserap tubuh. Nutrilite Mix Collagen Drink. Kecantikan dimulai dari dalam.